Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam perkuliahan mata kuliah fisika atom PFI 4421 dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah teori kuantum atom hidrogen. Teori kuantum atom hidrogen adalah teori yang fundamental yang akan kita terapkan untuk menjelaskan fenomena atom hidrogen. Dalam hal ini, fenomena spektrum diskrit atom hidrogen seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai model atom Bohr. Di dalam teori kuantum atom hidrogen ini, kita akan menggunakan pokok-pokok mekanika kuantum untuk menjelaskan dan merumuskan berbagai hal yang berkaitan dengan fenomena atom hidrogen. Teori kuantum yang dimaksud adalah salah satunya kita akan menggunakan persamaan Schrödinger untuk dapat menghitung energi elektron yang mengelilingi atom hidrogen dan berbagai macam besaran fisik yang ingin kita ketahui tentang atom. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menerapkan teori kuantum untuk menjelaskan atom hidrogen, atom yang paling sederhana yang kita miliki di alam ini. Mari kita lihat pada papan ini. Kita masih menggunakan model atom Bohr untuk merumuskan teori kuantum atom hidrogen kita. Seperti kita ketahui, atom hidrogen kita modelkan inti atom terdiri dari neutron dan proton bermuatan positif. Ini inti atom. Kemudian kita mengasumsikan elektron juga mengelilingi inti atom bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Nah, elektron mengelilingi inti atom hidrogen pada jarak tertentu R. Nah, kita tahu bahwa di dalam pelajaran elektrodinamika bahwa jika dua buah objek bermuatan, dalam hal ini elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif, itu berinteraksi pada jarak R, kita mengetahui bahwa itu akan diatur oleh gaya yang besarnya adalah minus K E kuadrat per R kuadrat. Nah, gaya ini tentu saja berkaitan dengan energi potensial listrik. Ini gaya Coulomb, kita sebut gaya listrik atau gaya Coulomb untuk gaya antara dua partikel bermuatan. Nah, di dalam menerapkan teori kuantum, kita sebut di sini teori kuantum modern berdasarkan persamaan Schrödinger. Kita ingat bahwa persamaan Schrödinger secara umum kita tuliskan adalah minus H bar kuadrat per 2M nabla kuadrat si fungsi gelombang ditambah potensialnya VR, kita sebut VR, energi potensial, kemudian kita tuliskan fungsi gelombang, kemudian energi total dari sistem tersebut dan dikalikan dengan fungsi gelombang. Di dalam kuantum, ini sebenarnya persamaan inilah yang ingin kita, di dalam teori kuantum, persamaan inilah yang ingin kita selesaikan solusinya. Dari persamaan ini tentu saja untuk atom hidrogen ini berkaitan dari, kalau ada gaya Coulomb berarti berkaitan juga dengan energi potensial. Itu K E kuadrat per R. Nah, ini energi potensial ini, Coulomb ini untuk elektron yang mengelilingi inti atom itu harus kita masukkan ke persamaan ini. Dan persamaan ini apakah solusinya? Persamaan ini solusinya adalah kita ingin mencari fungsi gelombang dan energi sistem.
Jadi dari persamaan skor ini kita akan mendapatkan ini nanti. Nah, kita kembali ke materi. Untuk menyelesaikan problem elektron mengelilingi inti atom dalam atom hidrogen, kita boleh memilih sistem koordinat yang kita gunakan secara bebas. Namun jika kita menganggap bahwa elektron itu seperti mengelilingi inti atom dalam bentuk seperti kulit bola, maka kita bisa menggunakan sistem koordinat bola. Kita tahu sistem koordinat bola mempunyai sumbu-sumbu R, theta, dan V. Oleh karena itu, di dalam solusi kita nanti, kita akan mencari bahwa fungsi gelombang yang kita inginkan, fungsi gelombang yang kita inginkan adalah untuk dalam sistem koordinat bola adalah fungsi gelombang berbentuk psi R, theta, V. Jadi fungsi radial dan dua fungsi sudut. Nah, jadi nanti kita harus mengubah persamaan umum ini ke dalam sistem bola. Ini di dalam sistem bola, operator nabla kuadrat juga kita harus mengubah ke dalam bentuk ini. Nah, Anda bisa kembali ke buku BMP Fisika Atom untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap tentang ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita menggunakan teori kuantum dalam hal ini persamaan Schrödinger untuk mencari berapakah energi sistem dan kemudian menghitung besaran-besaran yang lain juga. Nah, di dalam penerapan teori kuantum ini nanti dengan menggunakan metode solusi persamaan diferensial, Anda ketahui ini adalah persamaan diferensial. Untuk operator nabla sendiri, Anda tahu bahwa operator nabla adalah berbentuk do xi ditambah do y j ditambah do zk. Nah, ini kalau sistem koordinat kartesian. Nah, nanti untuk operator nabla di dalam sistem koordinat bola, kalian juga harus melakukan transformasi dari sistem koordinat kartesian ke koordinat bola. Yang ini saya sampaikan di sini bahwa di sini berkenaan nabla kuadrat berkenaan dengan diferensial. Jadi kita memang menyelesaikan persamaan diferensial untuk persamaan Schrödinger. Nah, saya ingin menyampaikan hasil-hasilnya saja berkaitan dengan solusi persamaan ini. Kemudian untuk penurunan bagaimana kita mendapatkan dari persamaan Schrödinger, kemudian sampai ketemu solusinya, itu Anda bisa membuka kembali buku BMP Fisika Atom kita. Nah, yang penting dari hasil-hasil solusi persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen adalah yang pertama, kita secara fundamental hanya menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen yang seperti yang kita tuliskan di papan tulis, kita mendapatkan hasil-hasil apa yang sudah dijelaskan juga oleh model atom Bohr, yaitu yang pertama bahwa energi dari atom hidrogen kita juga mendapatkan kembali nilainya adalah minus 13,6 elektron volt per N kuadrat. Kemudian hasil penting yang lain yang tidak diperoleh di dalam model atom Bohr adalah kita mendapatkan penjelasan bagaimana sih menjelaskan tentang spektrum emisi yang terjadi di dalam fisika di dalam atom hidrogen, yaitu ternyata emisi diskrit dari atom hidrogen itu berkaitan dengan keadaan
momentum sudut yang terkuantisasi dengan bahwa momentum sudut berkaitan dengan bilangan kuantum momentum sudut, yaitu L-nya adalah mempunyai nilai-nilai tertentu yang tidak sembarang, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N-1. Jadi jika di dalam model atom Bohr keadaan kuantisasi momentum sudut atom hidrogen kita masukkan secara sengaja bahwa L itu sama dengan NH bar, di dalam solusi persamaan Schrödinger ini secara otomatis kita akan mendapatkan, tanpa kita memasukkan konsep itu dari luar, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa momentum sudut dari atom hidrogen terkuantisasi dan berkaitan erat dengan bilangan kuantum momentum sudut, yaitu L yang nilainya adalah 0 diskret, 0, 1, 2, 3 sampai N-1. Kemudian kita juga mendapatkan bilangan kuantum yang lain, yaitu bilangan kuantum magnetik ML yang nilainya adalah 0, plus minus 1, plus minus 2, sampai plus minus L. Jadi kita dapat mengkarakterisasi untuk atom hidrogen itu mempunyai fungsi gelombang, bahwa fungsi gelombang atom hidrogen itu akan dikarakterisasi menurut 3 bilangan kuantum ini, yaitu N, L, M. Sebagai contoh untuk orbit yang paling dekat, orbit elektron yang paling dekat dengan inti atom itu adalah yaitu keadaan dasar, akan dikarakterisasi dengan N sama dengan 1, karena keadaan dasar adalah N sama dengan 1. Kemudian karena L itu dari 0 sampai N-1 berarti L-nya adalah 0. L-nya adalah 0, kemudian M-nya dari 0 sampai plus minus L, sehingga M-nya juga 0. Sehingga kita untuk keadaan dasar atom hidrogen itu berkaitan dengan fungsi gelombang psi 100 gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi gelombang? Mungkin kalian sudah mempelajari di fisika kuantum bahwa fungsi gelombang adalah menggambarkan dari keadaan setiap partikel di dalam sistem kuantum. Sebuah partikel di dalam sistem kuantum akan keberadaannya harus diwakili oleh fungsi gelombang. Ada partikel berarti ada fungsi gelombang, dan sebaliknya. Kalau ada fungsi gelombang berarti ada partikel. Demikian juga dengan keadaan elektron yang bergerak mengelilingi atom hidrogen, itu juga pada setiap tingkat itu diwakili oleh fungsi gelombang. Nah, sebagai contoh tadi untuk keadaan dasar N sama dengan 1 itu diwakili oleh fungsi gelombang N100. Nanti untuk keadaan N sama dengan 2 juga akan diwakili oleh fungsi gelombang yang lain. Misalkan adalah psi 200. Nah, kemudian di dalam teori kuantum modern untuk menjelaskan atom hidrogen, kita ternyata dari eksperimen tidak cukup untuk dapat menjelaskan eksperimen yang ada, tidak cukup hanya dengan 3 bilangan kuantum N, L, dan M saja. Seperti kita ketahui, L itu adalah berkaitan dengan gerak elektron mengelilingi inti atom. Nah, di dalam teori kuantum kita juga memandang bahwa elektron tidak hanya bergerak mengelilingi inti atom, tapi juga dia berputar pada porosnya sendiri, pada dirinya sendiri. Itu berkaitan dengan gerak spin. Nah, di dalam teori kuantum untuk gerak spin kita memerlukan bilangan kuantum yang keempat, yaitu ms. Jadi bisa saya tuliskan yang keempat, kesimpulan yang keempat. Tadi yang pertama, kedua, ketiga, dan ini keempat adalah tentang gerak spin elektron berkaitan dengan bilangan kuantum ms yang nilainya adalah plus minus setengah. Karena elektron itu mempunyai spin setengah, sehingga berkaitan dengan gerak momentum spin
arah Z itu plus minus setengah. Sehingga kita nanti akan mungkin di pelajaran yang lain Anda sudah masih ingat bahwa untuk atom hidrogen itu berkaitan dengan konfigurasi elektron yang bisa kita tuliskan dengan ini konfigurasi elektron, mungkin Anda masih ingat. Itu kita bisa menuliskan dalam bentuk simbol atau notasi spektroskopi, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan seterusnya. Nah, itu. Nah, keadaan seperti ini itu diakomodasi dengan munculnya bilangan spin ini, bilangan kuantum spin ini. Nah, kita kembali lagi ke materi kita. Nah, yang penting dari pembahasan kita dengan penerapan teori kuantum pada atom hidrogen adalah kita mendapatkan nantinya bahwa semua besaran fisis yang ingin kita hitung itu terkuantisasi. Terkuantisasi artinya nilainya tidak boleh sembarang. Seperti kita tahu bahwa energi dari elektron yang mengelilingi atom hidrogen terkuantisasi menurut rumusan En sama dengan minus 13,6 elektron volt per N kuadrat. Kemudian kuantisasi yang kedua adalah kuantisasi momentum sudut. Momentum sudut nilainya tidak boleh sembarang, memenuhi nilai-nilai diskret tertentu, yaitu berkaitan erat dengan bilangan kuantum L, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N-1, dan kemudian juga berkaitan erat dengan kuantisasi momentum sudut arah Z yang berkaitan erat dengan bilangan kuantum ML 0, plus 1, plus minus 2, dan sampai plus minus L, dan MS nilainya plus minus setengah. Itu beberapa hal tentang penerapan teori kuantum dari untuk atom hidrogen. Nah, yang membedakan dengan teori kuantumnya model atom Bohr bahwa kalau model atom Bohr kuantisasinya muncul karena kita memasukkan, memang kita menginginkan L-nya terkuantisasi. Jika teori kuantum modern untuk atom hidrogen menggunakan persamaan Schrödinger, maka kuantisasi yang muncul itu adalah muncul secara alamiah, secara dengan sendirinya karena kita menyelesaikan persamaan Schrödinger. Nah, kemudian seperti model atom Bohr juga, untuk elektron yang menerima energi dari luar bisa mengalami eksitasi dan kemudian juga mengalami deeksitasi. Setelah itu kemudian memancarkan foton dengan energi yang bisa dihitung dengan rumus-rumus yang sudah kita pelajari pada pembahasan model atom Bohr. Demikian perkuliahan kita kali ini, dan selamat bertemu kembali, selamat belajar, dan sukses selalu untuk Anda semua.